kehadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kebangkitan-Mu telah memberikan kami bukti bahwa sungguh Engkau Allah yang besar, yang berikan kemenangan bagi kami. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa dalam lindungan Tuhan, sehingga hidup kita boleh diwarnai oleh kemenangan demi kemenangan. Sebelumnya saya menyampaikan selamat Paskah, selamat menikmati kebangkitan Kristus.
Dan di hari yang bahagia ini saya mau ajak kepada kita sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya membacakan beberapa ayat di dalam pasal yang ketiga. Saya mulai dari ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mengapa Rasul Paulus sangat menghendaki pengenalan akan Tuhan dan kuasa kebangkitannya? Karena dia tahu bahwa di balik kebangkitan Kristus ada jaminan yang pasti. Pertanyaannya adalah, jaminan yang pasti soal apa? Hari ini saya ajak kepada kita sekalian mendalami kebenaran firman Tuhan yang dicatat oleh Alkitab, firman Allah yang hidup itu. Dan kita mau memperhatikan beberapa hal, apa yang dikatakan Alkitab mengenai jaminan-jaminan tersebut. Yang pertama, Alkitab mencatat kebangkitan Kristus memiliki jaminan supaya kita hidup, tapi kita hidup tidak sendiri lagi. Jaminan yang mengatakan bahwa kita orang-orang percaya tidak pernah sendiri lagi. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 berkata, Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ini dikatakan kepada murid-muridnya oleh Yesus pada saat dia belum mengalami penderitaan dan kematian. Tetapi setelah dia bangkit, maka perkataan inilah iya dan benar. Tuhan yang bangkit itu membuktikan kepada murid-muridnya, terutama kepada Maria. Karena pada saat itu Maria seorang diri di depan kubur Yesus. Dengan kepedihan hati, dengan hati yang hancur, dia menangis seorang diri. Tetapi Yesus membuktikan apa yang difirmankannya, bahwa dia tidak meninggalkan Maria seorang diri. Dia datang kepada Maria, dia menemui Maria, dan dia memperdulikan apa yang paling dibutuhkan pada saat itu. Dan dia buktikan bahwa orang yang percaya dan berharap kepada dia, orang yang mengasihi dia, tidak pernah sendiri hidup di dalam dunia ini. Begitu juga kita. Kita punya jaminan yang sama. Untuk itu saya mau katakan kepada kita, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, engkau tidak seorang diri di dunia ini. Mungkin masalahmu membuat seperti engkau sendirian di dunia ini. Mungkin juga masalah-masalah yang menyangkut masalah kesehatanmu membuat engkau merasa sendiri. Engkau merasa engkau sendiri yang menderita di dunia ini. Saya mau katakan, kalau kita percaya kepada Kristus yang bangkit itu, Dia memastikan kepada kita dan Dia menjamin kepada kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan menemani kita sampai kepada kekekalan. Itu yang pertama. Jaminan yang kedua, Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup saat ini. Yohanes 21 ayat 1-14 berkisah tentang murid-muridnya yang gelisah ketika Yesus bangkit. Mereka tidak memahami betul tentang kebangkitan Kristus, sehingga mereka hanya mungkin berpikir bahwa kebangkitan Kristus itu cuma hayalan, cuma fata morgana, cuma sesuatu yang tidak real, sehingga mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka meninggalkan iman mereka, mereka mulai bekerja, mereka mulai melakukan kehidupan yang sudah mereka hidupi, yaitu sebagai nelayan. Mereka pergi untuk menjala ikan, bukan lagi melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu menjala manusia. Dan pada saat mereka kembali kepada kehidupan yang lama, mereka kecewa. Mereka tidak dapatkan ikan satu ekor pun. Semalam-malaman mereka menjadi lelah. Kemungkinan mereka menjadi marah dengan diri mereka sendiri. Tetapi Yesus tahu apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Yesus datang. Yesus yang bangkit itu datang. Besuk mereka. Memenuhi apa yang mereka butuhkan. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Yang tadinya mereka marah, kecewa oleh karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan sekarang mereka menjadi orang-orang yang berkelimpahan oleh karena kebutuhan sudah dilimpahkan oleh Tuhan. Ada satu ayat yang memperingatkan kita, kalau mungkin hari-hari ini kita merasa kebutuhan kita tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Saya mau katakan kepada kita, Kristus yang bangkit menjamin untuk memenuhi kebutuhan kita. Matius 6 ayat 31
dan 32 berkata seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini berbicara tentang jaminan hidup yang kecukupan. Dan Tuhan pastikan kepada kita yang percaya akan kuasa kebangkitannya. Olehnya, jangan tidak percaya, jangan bimbang, jangan ragu. Saya mau tantang kepada kita sekalian, yuk percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memperdulikan kebutuhan hidup kita saat ini. Bahkan bukan cuma masalah jasmani, bukan cuma masalah makan, minum, dan pakai, tapi masalah kebutuhan rohani kita yang menentukan ke depannya kita mesti seperti apa dan mesti bagaimana. Dikatakan bahwa di dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini berbicara tentang hidup yang berkemenangan. Dan ini Tuhan jamin bagi kita yang percaya akan kuasa kebangkitannya. Dan Dia yang sudah bangkit itu memberikan cuma-cuma kepada kita. Olehnya jangan tidak percaya. Jadi mari jalani hidup ini dengan percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita yang mati bagi dosa-dosa kita sudah bangkit dan memberikan kuasa kepada kita. Terimalah jaminan itu. Dan jaminan ketiga yang terakhir dari kuasa kebangkitan Kristus, karena memang Dia adalah Allah yang hidup, adalah jaminan untuk masa depan kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3 berkata dengan jelas, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kekasih-kekasih Tuhan, ingat ini. Hari-hari ini adalah merupakan pernyataan dari rancangan Tuhan berkenaan dengan surga, berkenaan dengan orang-orang percaya sebagai pengantin perempuannya. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, olehnya kita harus perhatikan iman kita. Kita harus pelihara hati kita. Kita harus hidupkan kerohanian kita, supaya kita tidak digelisahkan oleh keadaan yang ada, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita ragukan tentang kebangkitan Kristus yang memiliki kuasa itu. Jemaat kepada kita, pertahankan iman kita. Percayalah bahwa di dalam kebangkitan Kristus ada jaminan tentang masa depan kita. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada satu hidup penuh harapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu, kita masih ingat dengan sebuah lagu, sebab Dia hidup ada hari esok. Tuhan yang kita sembah sampai hari ini, Tuhan yang hidup. Itu berarti kita punya hari esok. Bukan cuma selama kita masih hidup di dunia ini, tapi setelah kita selesai di dunia, kita punya masa depan yang luar biasa. Untuk itu sekali lagi saya mau katakan kepada kita, dalam peristiwa yang penting hari ini, yaitu kebangkitan Kristus yang kita rayakan sebagai hari Paskah, jangan ragu, jangan tidak percaya kepada Kristus Tuhan kita yang hidup. Percayalah akan kebangkitannya, hiduplah dalam kuasa kebangkitannya, maka kita akan menerima jaminan hidup yang penuh kemenangan sampai selama-lamanya. Haleluya, selamat hari Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat meraih kemenangan, selamat sukses demi kemuliaan nama Allah. Haleluya, amin. Pada saat ini saya mau ajak kepada kita sekalian untuk tundukkan kepala, dan kita mau menangis di hadapan Tuhan, bersyafaat bagi bangsa dan kekasih-kekasih kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekarang ya Bapa, bersama dengan seluruh jemaat tebusan-Mu, kami memohon belas kasihan-Mu
bagi bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di bumi ini yang saat ini sedang menderita oleh karena wabah virus corona. Mereka sedang ketakutan, sebagian tertekan dan mulai putus asa, sebagian mulai dikuasai oleh kekhawatiran karena persediaan makanan yang semakin terbatas. Mereka mulai putus asa karena tidak ada tempat yang bisa menolong mereka lagi. Engkau juga lihat begitu banyak rumah sakit, klinik-klinik, para dokter, perawat, tenaga sukarelawan yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menolong korban virus ini. Namun mereka terbatas. Saat ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Ya Bapa yang baik, turunkanlah tangan-Mu dan lawatlah kami. Sebab Engkaulah yang paling kami andalkan di atas segalanya. Kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau Allah yang sanggup. Dan kami percaya Engkau Allah yang masih mau mendengarkan doa kami. Tolonglah kami. Tolonglah bangsa kami. Tolonglah bangsa-bangsa yang di bumi ini, di mana keadaan mereka yang begitu sekarat, di mana juga terdapat banyak anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Jika ini semua adalah ungkapan amarah-Mu, ampunilah kami ya Bapa yang baik, dan berkemurahanlah atas kami. Hentikanlah amarah-Mu ya Allahku. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk berbalik kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib. Haleluya. Amin. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat hati kita dan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah lumbungmu dan di dalam segala usahamu, dan negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Biarlah berkat di dalam anugerah Bapa dan kasih karunia dalam Yesus Kristus Tuhan, serta pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati tebus dosaku,
Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.